Nah, yang pertama duduk kurfuso, kakinya Rasulullah dikedepanin, ya. Kemudian tangannya Rasulullah di depan sini. Nah, ini Rasulullah sering duduk begini kalau Rasulullah lagi nyantai. Jadi kadang-kadang Rasulullah lagi di masjid duduknya begini. Yang dilihat oleh Qailah adalah duduk yang seperti ini, tapi tidak dalam keadaan santai, melainkan Rasulullah sangat khusyuk karena sedang turunnya wahyu. Yang kedua, ihtaba, kakinya disilang, kemudian dijadikan tangannya ini sebagai sandaran. Jadi kalau zaman dulu itu nggak ada tembok banyak seperti kita, setiap masjid pasti ada temboknya. Bahkan ada yang namanya habwa. Nah, ini mana ini? Ada yang namanya habwa, itu semacam kayak begini sorban, cuman dia udah nyambung, ya. Nah, Rasulullah sering nyender begini, ya. Bukan hanya Rasulullah, sampai zaman sekarang kalau ada majelis biasanya orang Arab begini duduknya. Ini enak banget. Kalau saking keenakannya bisa tidur ini. Ya, jadi udah begini. Ini cuman nggak diikat begini ya, maksudnya udah dia bulat, namanya habwa. Duduk kakinya disilang, kemudian ini tinggal nyender begini. Nah, ini duduknya Rasulullah ihtaba. Ya. Kemudian bagaimana Ustadz kok nggak ada? Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus pada malam hari ini Allah masih terus memberikan kita keistiqomahan untuk bisa sama-sama mendengarkan sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam terus kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti pada hari kiamat ketika semua orang berlari mencari pertolongan, maka satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah setelah beberapa pekan kita meliburkan kajian kita, juga pada pertemuan selanjutnya sama-sama kita melaksanakan sunnah di antara sunnahnya baginda Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan salat gerhana matahari. Malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai sejarah Rasulullah yang didahului dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sampai pada bab mengenai cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Abdullah ibnu Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabiat perempuan namanya Qailah binti Makhramah. Apa beliau sampaikan? Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bahwa Sayyidatu Qailah perempuan ini melihat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Apa maknanya yang bisa kita ambil dari sepenggal permulaan ini? Bahwa seorang perempuan bisa meriwayatkan hadis
Yang kedua, bahwa seorang perempuan bisa melihat gerak-gerik Rasulullah yang sedang berada di dalam masjid. Maknanya kalau ada jamaah perempuan, silahkan dibuka itu hordengnya supaya tahu apa yang menjadi pelajaran yang disampaikan. Karena Rasulullah saat itu sedang berada di masjid, kemudian seorang sahabat perempuan melihat Rasulullah. Wa huwa qa'idun al-qurfusa, dan Rasulullah sedang duduk dengan jenis duduk yang namanya qurfusa. Insyaallah nanti kita praktekin bagaimana duduk yang dilihat oleh Qailah binti Makhramah. Qalat, kemudian Qailah ini berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat Rasulullah sedang duduk dalam keadaan qurfusa. Duduknya duduk apa? Qurfusa. Qaf, ra, fa, sad, alif atau hamzah. Qurfusa. Ketika dilihatnya Rasulullah sedang dalam keadaan qurfusa, al-mutakhashshi'a fil jilsah, begitu khusyuknya Rasulullah, ur'idtu minal faraqi, aku melihat bagaimana khusyuknya Rasulullah sampai-sampai membuat Qailah ini gemeteran saking haibahnya Rasulullah. Jadi kita itu ada satu keadaan dari guru ataupun tokoh masyarakat yang mana ketika kita ngelihat raut mukanya, kita ngelihat perangainya, itu bisa sampai mengguncangkan hati kita. Inilah yang dirasakan oleh Qailah. Apa dilalahnya? Saat itu Rasulullah sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah nerima wahyu, itu Rasulullah gambarkan, kita sudah dengarkan wahyu itu kadang turunnya menyerupai bunyi bel yang sangat kencang. Kemudian langsung Rasulullah dengarkan dari malaikat Jibril, sehingga saking beratnya ayat yang disampaikan membuat pengaruh daripada fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Qailah melihat Rasulullah sangat khusyuk dalam duduknya, sehingga karena saking khusyuknya sampai-sampai Qailah ini gemeteran. Dan bahkan kalau di dalam kisah-kisah yang lain, kadang Rasulullah itu duduknya suka niban dengan kaki atau pahanya sahabat-sahabat yang lain. Jadi suka bertumpu. Ketika lagi bertumpu, tiba-tiba sahabat yang ditumpu oleh Rasulullah itu ngerasa sangat berat sekali. Kenapa? Karena sedang turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya wahyu ini bukan hanya kata orang-orang kafir merupakan hayalan Rasulullah, merupakan imajinasi Rasulullah, tapi benar turunnya wahyu, bahkan memberi dampak kepada fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi di atas ontaknya, lagi di atas kudanya, kemudian turun wahyu, itu kuda sampai-sampai nggak bisa berdiri saking beratnya menahan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduk yang pertama yaitu duduk apa? Qurfusa. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Sa'id ibnu Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid, dari sahabat Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, dan tidak hanya dari dia. Qalu, mereka berkata,
Haddatsana Sufyan 'aniz Zuhri, dari Sufyan dari Zuhri an Abbad ibni Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Ada lagi yang melihat Rasulullah lagi di dalam masjid mustalqiyan. Mustalqiyan itu tidur secara telentang. Kemudian Rasulullah meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Timbul pertanyaan di dalam benak kita, ini kan bab sedang menjelaskan duduk. Tapi mengapa tiba-tiba ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidur terlentang? Dijelaskan oleh pengomentar kitab ini Al-Imam Bajuri, beliau sampaikan bahwa maksudnya ragam duduknya Rasulullah ketika berada di dalam masjid, di antaranya Rasulullah kalau lagi di dalam masjid duduk, dan juga terkadang Rasulullah tidur terlentang. Makanya hati-hati ini DKM masjid, kalau negor orang lihat-lihat dulu. Kalau orangnya kelihatan rajin ngaji, jangan ditegor, sebab nanti dia jawab lagi ngikutin Rasulullah. Kalau kelihatannya dia jarang ngaji, tegur aja. Emang niatnya dia bukan ngikutin Rasulullah, tapi dia pengen tidur di dalam masjid. Kemudian hadis selanjutnya, wabihi ilaihi gala haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih ibni Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri, dari kakeknya yang bernama Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Rasulullah. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid, kalau Rasulullah duduk di masjid, ihtaba biyadaihi. Ini duduk model yang kedua, yaitu ihtaba biyadaihi. Rasulullah itu jadiin tangannya sebagai pegangan ketika duduk. Nanti kita contohin. Wa bihi qala haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harab an Jabir bin Samurah. Ini bab mengenai bersandarnya Rasulullah. Tadi duduk, sekarang bersandar. Maka yang lagi nyender nih, alhamdulillah duduk gua ada contohnya dari Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah bersandar ke bantal di sebelah kiri baginda Nabi. Nah, nanti kalau ada leker coba tolong diambil. Leker yang kotak yang buat ngaji. Nah, kalau ada tolong dibawain. Leker yang kotak, yang meja plastik. Nanti buat contohin bagaimana nyendernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis selanjutnya dijelaskan bahwa saat itu Rasulullah sedang duduk. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, maukah kalian semua aku beritahu tentang dosa-dosa yang besar? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, dosa-dosa yang besar yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Ini juga banyak terjadi, terkhusus ketika nanti akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman itu ketika nanti seorang ibu
melahirkan tuannya, ya, seorang ibu melahirkan majikannya. Ini ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis ini. Ada yang membawanya mengatakan bahwa nanti akan ada lagi model perbudakan, lalu kemudian seorang suami menikahi budaknya, budaknya tidak dibebaskan, melahirkan anak, anaknya bebas dilahirkan dari seorang budak. Tapi ada yang membawa dalam makna yang lain bahwa nanti di akhir zaman bakal banyak anak yang menjadikan orang tuanya sebagai seorang pembantu. Banyak nih zaman kita sekarang. Tentu tidak bisa generalisir, tidak bisa dijadikan satu hal yang umum. Ketika seumpama bapaknya kerja, ibunya kerja, mesti anaknya dititipin kemana? Neneknya. Itu nenek jalannya udah susah, ngejar-ngejar cucunya trekelan, akhirnya jadilah tuan bagi budak orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk bukan daripada golongan yang menjadikan orang tua kita sebagai budak bagi kita. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda Nabi kemudian duduk dan berkata lagi kepada para sahabatnya sambil bersandar, wa kana muttakian. Kalau tadi nyendernya ke kiri, ya, ada sebagian riwayat nyender yang ke kanan, yang sekarang Rasulullah nyendernya itu ke belakang. Saking berat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini termasuk salah satu contoh, ya, retorika yang Rasulullah ajarkan, tapi bukan dibuat-buat, ya, melainkan Rasulullah itu kalau menyampaikan hal-hal yang besar, maksiat-maksiat yang besar, seakan-akan ketakutan hadir di dalam diri Rasulullah. Sebagai contoh kemarin saya sampaikan, kalau Rasulullah ketika sholat gerhana bulan itu Rasulullah mukanya nggak senyum. Rasulullah mukanya benar-benar takut bahwa ini gerhana bulan Allah lagi tutup sinarnya, hanya beberapa saat, beberapa jam, tapi kuasa Allah kalau sampai Allah nggak buka lagi sinarnya, maka kita semua bakal bertemu yang namanya hari kiamat. Kita semua bakal mati kedinginan. Jadi Rasulullah serius ngajak semua sahabat-sahabatnya menyampaikan pesan takwa, mengingatkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini menyampaikan hal yang serius dengan cara cengengesan, atau sebaliknya cengengesan untuk hal-hal yang serius. Pokoknya dibalik-balik deh tuh. Rasulullah ngajarin kalau lagi menyampaikan hal-hal yang serius, maka sampaikan dengan serius. Setelah Rasulullah bersandar, saking beratnya apa yang Rasulullah pengen sampaikan, jangan sampai murtad, jangan sampai durhaka sama orang tua, Rasulullah tambahin wa syahadatuz zur, dan dustanya persaksian seorang saksi di dalam persidangan. Jadi ingat sidang yang lagi rame kan, siap mulia katanya Allah. Itu kalau dia tahu bagaimana beratnya bohong di dalam persidangan, bagaimana Rasulullah ketika ngingetin sampai-sampai Rasulullah bersandar saking takutnya, maka dia nggak bakal berani bohong hanya dengan satu kebohongan, apalagi kebohongannya dibuat. Kata para ulama, ra'su kulli dzunub, kepalanya dari setiap dosa adalah yang disebut dengan bohong. Jazakallahu khair Ustaz. Makasih banyak, jazakumullah hasanal jaza. Qala famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna. Saking beratnya Rasulullah nyampein bersandar, begitu takutnya Rasulullah, umatnya nih yang jadi saksi di dalam persidangan. Ini penting buat kita.
Kalau Allah takdirin kita jadi saksi, itu bukan perkara enteng. Bukan perkara kita cuma jawab siap, mulia, iya, tidak, bukan. Tapi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking ngelihat Rasulullah begitu beratnya menyampaikan, sahabat yang ada di hadapan Rasulullah itu berandai-andai udah mendingan Rasulullah selesai ngomongnya supaya nggak ada itu kelihatan berat di hadapan kita semua melihat Rasulullah dengan keadaan yang begitu. Maksudnya udah pengen jangan sampai Rasulullah nyebutin dosa lagi, karena ya baru sampai yang 3 ini Rasulullah udah saking beratnya menyebutkan hal tersebut sampai-sampai harus bersandar. Dari Abu Juhaifah menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini masuk lagi kepada pembahasan makannya Rasulullah yang masih nyambung kepada bersandar. Kata Rasulullah, amma ana, maka aku, fala akulu muttakian, maka aku tidak akan pernah makan dalam keadaan bersandar. Baik itu sandarnya ke kanan, baik itu sandarnya ke kiri, maupun sandarnya ke belakang. Apa dijelasin sama para ulama? Karena Rasulullah tidak ingin karena bersandar ini kemudian Rasulullah menjadi menikmati makannya sampai lupa bahwa makan itu secukupnya, makan itu tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau kita sekarang beda, apalagi kalau udah masuk restorannya bintang 5, bukan sandaran lagi, udah semua dipakein anduk, dipakein apa semua segala macam. Bukan lagi kita pengen buru-buru, emang sengaja kita makan dilama-lamain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak makan sambil bersandar. Di dalam hadis selanjutnya diulangi lagi. Dari Jabir bin Samurah menyatakan, aku melihat Rasulullah bersandar ke bantal. Nah, ini semua nanti kita praktikin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang saya mau ulangi dari apa yang kita dengerin. Duduk yang pertama, duduk apa namanya? Kurfuso. Ya. Duduk yang kedua, duduk ihtaba. Ya. Nah, nanti ada duduk-duduk yang lainnya. Nah, silakan yang mau ngelihat merapat ya. Kamera udah standby. Ya Rob. Nah, yang pertama duduk kurfuso, kakinya Rasulullah dikedepanin, ya. Kemudian tangannya Rasulullah di depan sini. Nah, ini Rasulullah sering duduk begini kalau Rasulullah lagi nyantai. Jadi kadang-kadang Rasulullah lagi di masjid duduknya begini. Yang dilihat oleh Qailah adalah duduk yang seperti ini, tapi tidak dalam keadaan santai, melainkan Rasulullah sangat khusyuk karena sedang turunnya wahyu. Yang kedua, ihtaba, kakinya disilang, kemudian dijadikan tangannya ini sebagai sandaran. Jadi kalau zaman dulu itu nggak ada tembok banyak seperti kita, setiap masjid pasti ada temboknya. Bahkan ada yang namanya habwa. Nah, ini mana ini? Ada yang namanya habwa, itu semacam kayak begini sorban, cuman dia udah nyambung, ya. Nah, Rasulullah sering nyender begini, ya. Bukan hanya Rasulullah, sampai zaman sekarang kalau ada majelis biasanya orang Arab begini duduknya. Ini enak banget. Kalau saking keenakannya bisa tidur ini. Ya, jadi udah begini. Ini cuman nggak diikat begini ya, maksudnya udah dia bulat, namanya habwa. Duduk kakinya disilang, kemudian ini tinggal nyender begini. Nah, ini duduknya Rasulullah ihtaba. Ya. Kemudian bagaimana Ustadz, kok nggak ada yang namanya duduk silang atau duduk sila? Nah, duduk sila itu merupakan duduk yang ada di dalam sholat. Yang pertama duduk dalam sholat apa namanya? Apa ini namanya? Duduk iftirash. Ya, yang mana bagian bokong kita ini bersandar kepada kaki, ya, iftirash. Yang kedua ada lagi namanya apa?
tawarruk, tawarokaf, tawarruk. Mana pilihan kita kapan kita duduk iftirash, kapan kita duduk tawarruk? Bukan pakai rokaat. Oh, kalau rokaat kedua iftirash, kalau rokaat keempat tawarruk. Bukan. Jawabannya adalah kita disunnahkan duduk tawarruk setiap sholat yang setelahnya langsung salam. Nggak bisa hitungannya pakai rokaat. Sholat witir yang terakhir berapa rokaat? Sah 1 atau langsung 3 ya. Ada yang 2 kemudian 1. Ketika dia sholat 1 udah selesai, habis sujud bangun 1 rakaat setelahnya salam, maka yang disunahkan adalah tawarruk. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Maka 2 rakaat dia duduk tawarruk. Kemudian kalau sholat zuhur ketika rakaat keduanya, karena dia tidak langsung salam, maka dia disunahkan duduk iftirash. Yang paling ideal ini semua kaki ditekuk ya, jari-jari kaki semua ditekuk mengarah ke arah kiblat. Kalau lagi sehat semuanya. Tapi saya punya guru selama saya sholat, Al-Habib Abdullah Ba'bud, saya nggak pernah lihat beliau susah payah nekuk, ditaruh aja begini. Karena itu bukan kewajiban. Kalau sampai dibilang wajib, kesian orang-orang yang lagi cantengan. Waduh, dia bisa-bisa kagak sholat itu, saking masalah perkara nekuk jempol. Jadi kalau lagi sakit biarin begini. Atau kalau sakit begini nggak bisa, tawarruk nggak bisa, maka sholatnya dengan bersila. Saya ngelihat guru saya Al-Habib Muhammad Amin bin Syah Bakar bin Salim, kita naik ke atas gunung, di mana dulu gunung ini dijadikan tempat Rasulullah berdoa ketika perang Khandaq. Kita sholat di situ. Cuman mau sholat itu karena di gunung, dan gunungnya bukan kayak gunung kita, ijo tanah. Di sono gunung bebatuan. Akhirnya beliau mulai sholatnya langsung dalam keadaan bersila seperti biasa. Kemudian ketika tahiyatul semuanya sama seperti biasa, hanya bedanya duduk bersila. Jadi bersila ini termasuk duduk di antara duduk di dalam sholat. Ini nyambung lagi nih bicara masalah duduk. Ustadz, kalau begitu duduk yang Rasulullah sukain begini, betul tadi namanya kurfuso. Ini kakinya lurus. Kalau ihtibah kakinya disilang kemudian dijadiin sandaran. Kadang Rasulullah pakai yang namanya kain ya, atau seperti sorban. Kalau begitu kita lagi sholat Jumat, kalau mau tidur duduknya begini dong. Karena ini duduknya Rasulullah. Ya saya jawabnya ya kalau lagi sholat Jumat jangan tidur. Cuman kalau emang ngantuk banget, emang kan dasaran kita seakan-akan tuh khotib lagi dongengin kita. Makin dia ngomong makin kita ngantuk. Jangan sampai duduk yang begini kalau lagi sholat Jumat. Kalau lagi mau tidur ngantuk begitu duduk jangan begini. Jangan juga begini, tapi duduklah bersila. Kenapa alasannya? Karena kalau kita duduk begini ya, kemudian keluar angin, maka tidak ada lagi yang nahan. Tapi kalau kita duduk sila kemudian kita tidur, itu angin mau keluar ketahan. Apa contohnya? Coba perhatiin, kalau kita lagi baca Yasin tahlil, orang lagi bersila, tiba-tiba dia geser begini. Nah, itu patut dicurigai itu. Berarti ada yang pengen keluar. Karena kalau dia nggak miring begini kagak keluar. Kudu miring dulu. Jadi kalau sholat Jumat, kalau umpama, saya bukan nganjurin ini ya, seumpama emang udah capek banget pengen tidur begini. Ya, jadi keadaan bokong kita ini semuanya netap ke lantai ya, ke atas bumi. Jangan justru diangkat begini. Karena kalau diangkat begini, angin keluar, kita nggak sadar, orang kanan kiri juga belum tentu tahu. Kalaupun tahu, dia juga belum tentu berani ngingetin kita. Apalagi yang tidur ketua DKM lagi, kedengeran bunyinya, cuman pengen ngingetin takut. Nah, jadi duduklah begini. Taib. Selanjutnya sender.
Rasulullah itu sering duduk nyender. Cuman modelnya kayak begini ya, cuman bantal dia. Nanti kalau kita lagi pergi ke Arab itu biasa di tempat-tempat makan banyak disediain. Nah cuman Rasulullah nggak gunain senderan ini ketika makan, tapi gunainnya di luar waktu makan. Jadi Rasulullah suka duduk begini. Nah, nyender, baik itu ke kanan maupun yang ke kiri. Nah, jadi Rasulullah suka nyender. Biasanya sambil ada teh di sini kalau di Arab. Ada nggak nih tehnya? Nggak ada. Jadi nyender begini. Rasulullah demen duduk begini, kemudian sambil hadap-hadapan sama para sahabatnya, ataupun Rasulullah nyender ke belakang. Nah, ini dijadiin di belakang. Ya, jadi Rasulullah nyender ke belakang. Ya, jadi itulah diantara duduk-duduknya Rasulullah. Kalau makan justru Rasulullah nggak pengen. Rasulullah pengen makan begini adanya. Nah nanti ada lagi dalam pembahasan bagaimana Rasulullah ketika makan bersama para sahabatnya. Jelas semuanya? Taib. Itulah diantara bentuk duduknya Rasulullah. Nah maka kita kalau sore-sore kita nggak ada kerjaan, kita lagi nyantai, enak banget duduk sore sambil meragain, ingat ya Allah, begini ternyata duduknya Rasulullah. Allah. Duduk sore yang biasanya cuman kita ngelamun, cuman kita nggak terhitung sebagai pahala, tapi karena kita ingat sama Rasulullah kita peragain, ya Allah. Gimana kalau Rasulullah duduk juga ada di hadapan kita sambil duduk begini? Wallah, itu mungkin sore terbaik di dalam hidup kita, dalam lamunan kita, tapi kita mikirin bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, itulah diantara duduk, tata cara duduknya Rasulullah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada Rasulullah sudah mulai terang-terangan mengumumkan dakwah, panggilan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sudah mulai datang pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi di tengah-tengah kisah ini penulis menyelipkan satu kisah Islamnya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Siapa namanya? Ada yang tahu? Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya adalah Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar itu bukan nama, melainkan apa? Kunyah. Kunyah itu julukan yang diberikan kepada seseorang menggunakan abu, menggunakan ummu. Ya, seperti Abu Bakar, seperti Abu Umar, seperti Abu Hamzah dan seterusnya. Namanya siapa? Jundub Ibnu Junadah. Siapa? Jundub Ibnu Junadah. Jadi sahabat Jundub Ibnu Junadah ini tidak datang dari Mekah, dia datang dari Ghifar, salah satu daerah yang jaraknya cukup jauh daripada kota Mekah. Dia dengar bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai seorang Rasul. Kejadian ini diriwayatkan di dalam dua riwayat, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, yang mana kedua-duanya ada perbedaan sedikit. Ya, ada perbedaan sedikit. Yang menarik buat saya untuk diceritakan di sini, ketika itu Abu Dzar bersama saudaranya yang bernama Unais Al-Ghifari. Unais ini termasuk seorang penyair, seorang pujangga. Jadi Al-Quran datang di masa ketika syair itu sedang menjadi tren di dalam kalangan orang-orang Arab.
Jadi kalau penyair tahu nih, oh ini gaya syairnya begini, yang buat ini modelnya begini, tata modelnya begini. Ketika dibacakan Al-Quran di hadapannya saudara daripada Abi Dzar Al-Ghifari, dia langsung sampaikan, fawallahi ma yaltaimu lisanu ahadin annahu syi'run, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Kata Unais apa dia sampaikan? Bahwa demi Allah, sungguh yang disampaikan oleh Muhammad bukanlah sebagai syair, merupakan dia sebagai seorang yang jujur. Wa innahum lakadzibun. Dan mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah sebagai kahin, Rasulullah sebagai dukun, Rasulullah sebagai sahir, Rasulullah sebagai tukang sihir, Rasulullah sebagai syair, sebagai seorang penyair, innahum lakadzibun, sungguh mereka semua adalah seorang pendusta. Jadi kalau kita mau nilai sesuatu, kita kudu tanya sama ahlinya. Kita mau tahu nih, Quran ini buatan manusia, Quran ini syair-syair yang dibuat sama manusia apa bukan? Jangan kita datang ke orang-orang yang benci sama Islam. Kita tanya, siapa orang yang memang dia seorang penyair? Kita tanya, apakah ini buatan manusia? Kalau dia seorang yang jujur, mesti dia bakal mengatakan bahwa ini bukanlah ucapan seorang manusia, merupakan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung diajakin sama Abu Dzar untuk datang ke kota Mekah menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk sebelum akhirnya dia mengislamkan dirinya di hadapan Rasulullah. Nah, ini menarik. Fakuntu awwala man hayyahu bitahiyyatil Islam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, akulah orang yang pertama memberikan salam dengan salam Islam kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi yang pertama kali ngucapin salam ini di hadapan Rasulullah adalah sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa salamnya? Assalamu alaika ya Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai utusan Allah. Rasulullah mendengar, faqala Rasulullah wa alaikassalam wa rahmatullah, dan juga atasmu salam sejahtera dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbincanglah bersama Rasulullah. Di antara perbincangan yang terjadi antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah adalah bahwa mereka makana liya ta'amun illa ma'u zamzam fasamintu hatta takassarat uknu batni wa ma wajadtu ala kabidi sakhfata ju'in. Tidak ada ya, sudah salasina baina lailatin wa yaumin, sejak 30 hari 30 malam kita ini enggak makan apa-apa kecuali kita cuman minum air Zam-Zam. Allah. Maka seakan-akan air Zam-Zam ini memberikan energi kepada kita. Kemudian kabid itu apa ya, empedu ya yang ada di dalam perut ini, sehingga kita tidak merasakan yang namanya lapar. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Sungguh air Zam-Zam merupakan air yang diberkahi dan merupakan makanan daripada makanan-makanan yang ada. Mudah-mudahan Allah kasih kita rizki untuk bisa minum air Zam-Zam. Yang mau bisa datang ke rumah saya.
Masih banyak, alhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah lagi, ma'u zamzam lima syurib. Air zam-zam itu tergantung dari apa yang diniatkan. Tidaklah seorang ulama kemudian datang ke kota Mekah minum air zam-zam, kecuali setiap dia minum, sebelum dia minum, maka dia niat dalam hatinya, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, dengan wasilah air zam-zam ini, jadikanlah ilmu yang ada di dalam diriku menjadi ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian dia minum, ya, sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai langsung dikisahkan kisah setelah Rasulullah hijrah. Ini lompat ya, mengenai Islamnya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Datanglah kaumnya ya dari orang-orang Ghifar. Qala Rasulullah, ya, Rasulullah mengomentari orang-orang Ghifar, Ghifarun ghafarallahu laha. Orang-orang Ghifar ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslamu, dan mereka semua telah berislam, salamahallahu, maka Allah menyelamatkan mereka semua dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keluarga Ghifar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Bukhari, ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sudah mengislamkan dirinya, kemudian ditanyakan sama saudaranya Unais. Kemudian Unais menjawab, ya, Unais menjawab bahwa dia juga mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam. Ada ibunya ikut serta juga. Ditanya ibunya, kata ibunya, dia juga masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada yang lebih indah kecuali Allah rizkikan kepada kita keluarga yang bisa saling membantu di dalam ketaatan. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang bisa saling menasehati di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa yang namanya hidayah dari Allah itu sangat mahal. Baik itu hidayah Islam, baik itu hidayah sholat, baik itu hidayah puasa, hidayah ikut di dalam kajian, itu satu hal yang sangat mahal. Ketika Allah berikan di dalam hati kita, maka kita sambut dengan cepat. Jangan sampai Allah panggil kita lalu kemudian kita menolak, ya, yang namanya kajian, menolak yang namanya sholat, yang namanya puasa. Hati-hati, nanti Allah nggak lagi panggil kita dengan hidayahnya, maka itu nggak bakal bisa kita beli meskipun dengan semua uang yang kita punya. Makanya mudah-mudahan hidayah Islam selalu ada di dalam diri kita. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita bakal tahu, ya, bagaimana peristiwa turunnya Qul ya ayyuhal kafirun. Kemarin udah turun ayat apa kemarin? Tabbat siada abi lahabi wa tab. Nah, jadi dari sirah ini perlahan kita tahu peristiwa apa yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bakal dengar, ya, bagaimana sebab turunnya surat Al-Kafirun, lalu kemudian menjadi surat yang sangat-sangat bermakna, baik khususnya bagi kita zaman sekarang ketika semua orang membicarakan toleransi. Rasulullah sudah dengan tegas mengajarkan apa yang dimaksud dengan toleransi di dalam surat Al-Kafirun. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan juga saya mengundang kepada para jamaah sekalian, jika ada waktu luang silakan datang ke rumah saya setiap asar Jumat. Ya, kemarin saya umroh. Ketika umroh itulah saya diminta kembali untuk mengaktifkan majelis Asrul Jum'ah, yaitu majelis yang didirikan oleh guru saya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid setiap Jumat habis asar kira-kira jam 4. Nah, silakan datang. Sini udah ada yang sering datang. Nanti diminta alamatnya, datang ke rumah ya, kita baca nggak lama, paling sampai sholat maghrib berjamaah. Yang kita baca Al-Quran, yang kita baca sholawat sama kajian mengenai kitab adab daripada Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah saya bakal jelasin apa faedah duduknya kita ketika asar Jumat, yang mana orang-orang sibuk ya, dengan dunianya. Bagus dia cari nafkah kalau memang itu kewajiban. Tapi bagi kita yang sedang kosong, maka saya tunggu di rumah saya setiap asar Jumat jam 4 insya Allah udah kita mulai. Mudah-mudahan pada bisa hadir semuanya. Kita baca Fatihah, kita niatkan ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, bisa menjadikan setiap gerak-gerik di dalam hidup kita mendekati dengan perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, solehah. Cucu, cicit kita dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita diangkat penyakitnya, digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini, kita semua bakal dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.